Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, semoga Allah berikan kesehatan, kemurahan rezeki, hidup barokah, hidup berlimpah, utang dilunaskan, semua kesulitan diangkat. Pokoknya saya tetap berdoa kebaikan ya, semua kebaikan itu hadir dalam kehidupan kita. Tapi yang paling penting tetap selalu saya ingatkan, selain ketika meminta kepada Allah itu sesuatu yang kita inginkan, mintalah ampunan Allah. Itu yang paling penting teman-teman semuanya. Karena insya Allah itu kalau Allah sudah ampuni, insya Allah hidup kita pasti akan bahagia, rezeki lancar, hidup dimudahkan, jalan keluar dibuka, rezeki itu akan diberikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi sebenarnya kuncinya itulah bagaimana Allah itu mengampuni dosa kita. Dan harapan kita, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, jangan lupa bersyukur ya. Nah, ini juga selalu saya ingatkan. Tetap saya ingatkan jangan lupa bersyukur. Karena bersyukur itu adalah salah satu cara untuk membuat diri kita menjadi orang yang berlimpah. Makin kita banyak bersyukur, insya Allah hidup kita akan barokah. Makin kita banyak bersyukur, insya Allah hidup kita akan berlimpah. Maka selalu katakan, Alhamdulillah ya Allah, hidupku berkah. Alhamdulillah ya Allah, hidupku rezekiku lancar. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, badanku sehat. Alhamdulillah ya Allah, keluargaku bahagia. Semuanya katakan. Kan tetap selalu saya ingatkan ya, bahwa walau faktanya berbeda, kita tetap harus banyak bersyukur. Karena anugerah Allah itu, nikmat Allah itu lebih banyak yang kita terima daripada itu kesulitan. Jadi terus latih jiwa kita, diri kita, hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala apapun yang terjadi pada diri kita. Karena orang bersyukur itu hidupnya bahagia. Insya Allah teman-teman. Ya, sebelum kita materi seperti biasa ya, yang ingin bergabung di kelas di channel di grup Mahkota Hati, silakan WA saya, kita sharing di sana, silakan bergabung. Insya Allah kita akan juga mengadakan kelas online di sana. Di sana kita akan bahas banyak hal ya terkait masalah hutang atau masalah apapun itu. Silakan aja hubungi saya ya, WA saja, nanti akan saya balas dan saya akan kasih link. Ya, baik teman-teman semuanya. Hari ini saya ingin bahas lagi-lagi tentang hutang ya, persoalan hutang. Karena persoalan hutang ini kok dibahas tuh nggak ada selesai-selesainya. Yang sebenarnya itu juga materi ini sudah berulang-ulang saya sampaikan. Tapi nggak apa-apa. Semoga ini menjadi motivasi dan semoga video ini bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semua. Yang lagi saat ini terpuruk, bingung, takut, cemas karena hutang, dengarkan video ini ya. Dengarkan, pahami. Semoga menjadi penyemangat dan semoga menjadi jalan. Gini. Mulai hari ini saya katakan, titipkan hutangmu pada Allah. Titipkan hutang itu pada Allah. Tugas kita apa? Tugas kita lagi-lagi saya katakan perbaiki ibadah. Kalau bahasa saya itu riyadhah. Nah, makanya di kelas online yang saya buat itu ada riyadhah khusus yang dilatih, dilaksanakan untuk lebih meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, sehingga dengan riyadhah, rutinnya kita melakukan riyadhah, insya Allah pertolongan akan datang. Nah, bagi teman-teman saat ini yang sedang terpuruk masalah hutang, titipkan hutang kepada Allah. Karena selalu saya sampaikan, hutang itu sudah ranahnya Allah. Kita nggak bakal mampu teman-teman semua. Selalu di video-video YouTube saya itu selalu saya bilang, fokus saja pada ampunan Allah. Karena kesulitan kita, kemudian keterpurukan hidup kita, banyak yang kita disebabkan karena dosa kita. Maka kalau kita sedang terpuruk karena hutang, fokus saja dulu pada ampunan Allah. Datang saja ke Allah minta ampun. Kita sholat taubat, banyakin sholat taubat, kemudian banyakin beristighfar, astagfirullahaladzim, 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 sambil kita merenung, sambil kita menyesalin perbuatan-perbuatan dosa kita. Karena semua yang terjadi pada diri kita ini, kesulitan, kita terpuruk karena hutang, itu karena kecerobohan kita, karena dosa kita, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Sehingga Allah berikan kesulitan itu, tujuannya bukan Allah itu zalim, bukan Allah itu menghukum kita, supaya Allah itu menyadarkan kita. Kadang-kadang Allah itu ya membuat seseorang itu sadar, itu harus ditempeleng dulu bahasanya gitu, supaya kita paham. Sama halnya juga kita saat ini ketika terpuruk karena hutang, kita dikasih kesulitan sama Allah supaya kita sadar, supaya kita paham, dan supaya kita taubat kembali ke Allah. Karena yang selama ini kita sudah selama ini mungkin kita jauh dari Allah, ibadah nggak kita perhatikan, sholat kita nggak kita kerjakan, kemudian
apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau sholat sudah ditinggalkan, bagaimana ibadah yang lain gitu, itu kita sepelekan. Nah, cara Allah itu memberikan kesulitan kepada kita itu supaya kita itu memahami itu, bahwa kira-kira bahasa Allah itu gini ya, kalau bahasa saya itu begini, ente pikir itu siapa? Saya loh yang berkuasa di dunia ini. Ente mau hidup ente itu bahagia, datang padaku. Maka saat itu kita dikasih kesulitan sama Allah supaya kita taubat, supaya kita sadar, supaya kita benar-benar menyadari bahwa selama ini kita itu memang banyak dosa. Kalau kita saat ini terpuruk karena hutang, saran saya datang saja dulu, fokus saja dulu minta. Kalau masalah amalannya, sholawat, istighfar, tahajud, itu menurut saya ya nggak sulit dicari. Kita ngamalin sholawat kan banyak tuh ya di channel-channel YouTube, guru-guru kita juga mengajarkan tentang dahsyatnya sholawat, istighfar, banyak. Itu gampang amalan itu, kita bisa banyak belajar, bisa juga belajar di Mahkota Hati, bisa juga belajar lihat YouTube yang atau guru-guru kita itu banyak kan. Tapi yang paling penting, bagaimana di awal itu kita benar-benar datang ke Allah, menyadari dengan sepenuh hati, minta ampun benar-benar kepada Allah atas dosa yang kita lakukan. Itu langkah awalnya, dan itulah akar permasalahannya. Kalau kita awalnya sudah datang ke Allah dengan kesungguhan hati, dengan benar-benar menyadari sepenuhnya bahwa kita ini banyak dosa, kemudian kita taubat ke Allah, kita banyak istighfar, dengan begitu aja insya Allah pertama kali yang dihadirkan oleh Allah itu adalah ketenangan. Walau saat itu masalah solusi belum kita temukan, tapi Allah sudah hadirkan ketenangan itu. Nah, solusi jalan keluar itu akan hadir ketika hati dan pikiran kita tenang. Jadi kunci pertolongan Allah itu selalu saya sampaikan adalah terletak pada ketenangan hati dan pikiran kita. Bagaimana Allah akan memberikan pertolongannya, petunjuk? Kalau hati kita itu kemerungsung bahasa Jawanya, atau hati kita itu takut, khawatir, cemas. Sementara dengan hati tenang, dengan pikiran tenang, insya Allah dengan pikiran yang jernih itu Allah bukakan jalan melalui ya banyak caranya. Tiba-tiba saja nanti Allah itu memberikan ide ke dalam pikiran kita harus berbuat ini. Kemudian ada mungkin teman-teman yang membantu kita. Pokoknya banyak caranya. Tapi harus kita tenangkan dulu diri kita. Caranya ya sudah datang dulu ke Allah, taubat saja dulu ke Allah. Kalau amalan tuh banyak teman-teman semua. Ya bagus sih kita fokus di amalan itu bagus, tapi kalau hati dan jiwa raga kita ini benar-benar belum menyadari sepenuhnya bahwa semua ini karena dosa kita, ini kurang powerful. Sama juga halnya teman-teman yang selalu saya sampaikan, kalau sudah ngamalkan sholawat, ngamalkan istighfar, tapi nggak terima, nggak sabar, nggak ridho, maunya buru-buru, nah ini sama aja. Rasulullah itu udah bilang semua doa hamba itu dikabulin Allah selagi dia tidak terburu-buru. Artinya kita harus sabar, nikmatin prosesnya, kemudian kita ikutin alurnya, kita nikmatin segala suka dan duka dalam melakukannya. Ya riyadhah lah saya bilang bahasanya. Harus kita nikmatin itu. Kita tuh nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa, dan itu selalu saya sampaikan. Maka saat ini sekarang mulai saja ya Allah, aku titipkan semua masalahku, beban hidupku, hutangku kepadamu ya Allah. Aku ingin perbaiki diri. Sudah perbaiki ibadah, kemudian kita ikhtiar bekerja seperti biasa, yang berdagang ya berdagang, yang bekerja. Tapi ingat, sudah beda dari di awalnya dengan kita yang saat ini. Kalau kita dulu mungkin aktivitas gak melibatkan Allah, sekarang kita harus libatkan Allah. Lagi bekerja, banyakin sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dalam hati, atau dengan salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, terus gitu kita libatkan Allah. Sambil kita juga terus berharap ya Allah tolong, ya Allah bukakan jalan gitu, sambil terus bersolawat, atau kita nyamannya mungkin kita beristighfar, minta ampun, astagfirullah dalam hati, astagfirullah, sambil bekerja, sambil berkegiatan, sambil apapun itu libatkan Allah. Dan ketika kita lakukan itu berarti kita benar-benar menyadari, benar-benar berniat untuk minta ampun ke Allah, melibatkan segala aktivitas kita itu ke Allah. Dengan beristighfar, berselawat, itu kan kita konekkan hati dan pikiran kita tuh ke Allah. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, hidup kita berkah, pekerjaan kita barokah, jalan keluar insya Allah dibukakan sama Allah. Tapi kalau kita kemerungsung, kita nggak mau melibatkan Allah nih ya, kita ikhtiarnya bekerja, waktunya sholat kita nggak pedulikan itu, nah itu makin rumit permasalahannya. Makin kita maksa diri cari solusi itu nggak ketemu teman-teman. Jadi sekali lagi saya bilang, mulai hari ini titipkan hutangmu pada Allah.
kamu fokus perbaiki diri, perbaiki ibadah, dan fokus cari ampunan. Insya Allah dengan begitu pertolongan Allah akan datang dengan cara-cara yang bukan dengan cara kita. Itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.